Tahun lalu, Aston Martin berhasil membuat publik F1 terkagum-kagum dengan progres signifikan yang mereka buat dan menghasilkan rentetan 6 kali podium yang diraih Fernando Alonso dari 8 balapan pertama musim 2023. Namun setahun kemudian, memasuki 8 race pembuka di 2024, Aston Martin tidak mampu mengulangi hype yang mereka bangun musim lalu. Jangankan untuk meraih podium, untuk tembus ke barisan top 5 saja, mereka mengkis-mengkis, di mana Alonso catatkan hasil terbaiknya di GP Arab Saudi dengan finish di urutan kelima. Tahun lalu memasuki race ke-8, Alonso dan Aston Martin bisa sama-sama menghuni posisi ketiga di klasemen sementara. Tapi sekarang Alonso terdampar di posisi ke-9 klasemen pembalap dengan 33 poin dan Aston sendiri cuma terpaku di posisi kelima konstruktor di belakang Mercedes. Tentu dengan mengecewakannya Aston Martin di 2024 membawa pertanyaan besar soal apa yang terjadi dengan pengembangan mobil mereka musim ini. Jika kita ingat musim lalu, memang meskipun awalnya sempat tampil kencang dan beberapa kali menjadi ancaman terdekat Red Bull dengan rentetan podium Fernando Alonso, tapi Aston Martin secara perlahan mulai loyo. Kecepatan dan intensitas development mobil mereka belum bisa menyamai tim-tim seperti Ferrari, Mercedes, dan McLaren yang memiliki trajektori lebih jelas serta terukur dengan sumber daya yang mereka punya. Sedangkan Aston Martin masih berada di fase transisi dan mereka belum bisa menggunakan fasilitas barunya dengan 100%, di mana tim masih harus berbagi wind tunnel dengan Mercedes. Belum lagi Aston Martin musim lalu menutup musim dengan permasalahan korelasi data yang belum bisa mereka pecahkan. Dan momentum negatif itulah yang membuat musim 2024 mereka tidak seindah 2023. Mobil AMR24 sendiri secara desain merupakan salah satu yang cukup agresif dan bisa dibilang berani daripada tim-tim lain. Mulai dari suspensi depan sampai lekukan di sidepodnya, kami cukup impress dengan desain mobilnya secara overall. Tapi Aston Martin masih belum bisa menemukan kunci yang tepat untuk bisa memaksimalkan paket mobil yang mereka punya. Dan itulah yang membuat performanya tidak sebagus musim lalu. Ditambah lagi dengan McLaren serta Ferrari yang sudah step up mampu mengembangkan mobil dengan performa yang jauh lebih baik ketimbang Aston Martin. Bahkan memasuki Imola, Mercedes nampak lebih oke daripada tim besutan Lawrence Stroll tersebut. Padahal di Imola, Aston Martin sudah mengeluarkan upgrade besar pertama mereka musim ini. Tapi sama seperti tahun lalu, upgrade yang dipasang bukannya membuat mobil tambah kencang, tapi malah menambah problematika dan makin membuat mobilnya sulit dikemudikan di sirkuit. Aston Martin musim ini dilanda dua masalah yang membuat tim tidak bisa perform seperti mobil pendahulunya. Mobil AMR24 masih sangat bergantung dengan tipe sirkuit tertentu dan mengalami inkonsistensi dengan kondisi-kondisi yang spesifik. Berbeda dari musim lalu di mana mereka kesulitan di trek dengan tikungan cepat, AMR24 bisa tampil kompetitif di sirkuit berkarakter high speed seperti di Saudi dan Australia yang jadi trek di mana Aston mendapatkan hasil terbaiknya musim ini. Tapi sebaliknya, di trek yang mengandalkan traksi dengan tikungan lambat serta medium yang jadi kekuatan mereka musim lalu, malah menjadi kelemahan di mobil 2024. Secara spesifik, kelemahan yang muncul ada di seputaran race pace yang buruk, terutama di sirkuit yang mengandalkan grip ban belakang. Di kualifikasi, Fernando Alonso memang mampu membawa tim tampil melebihi kapabilitas yang dimiliki oleh AMR24, tapi saat race kecepatan mereka anjlok dan tidak bisa menyamai pace yang ditampilkan oleh tim-tim 4 besar yang ada di atasnya. Selain itu, Aston Martin juga kesulitan ketika tampil di suhu yang relatif dingin atau sejuk, di mana manajemen ban jadi sedikit lebih sulit, serta mobilnya cukup sensitif dengan angin yang kencang. Upgrade di Imola diharapkan bisa membuat mobil mampu perform di segala kondisi sirkuit, serta memperbaiki problem di race pace. Di Imola, tim memberikan pembaruan di bagian sayap depan, floor, dan diffuser. Paling terlihat menonjol adalah di area sayap depan mereka, di mana ada dua modifikasi yang dibuat di sana. Pertama di area moncong yang terlihat dibuat menempel ke main plane dan bentuknya lebih runcing. Selain itu, di tengahnya juga dibuat lubang tembusan untuk mengarahkan airflow ke bawah mobil. Modifikasi di hidung sangatlah krusial karena akan menentukan aliran udara yang diarahkan ke belakang mobil seperti apa. Dan dari sini sepertinya Aston Martin ingin memaksimalkan airflow yang mengarah ke underfloor. Selanjutnya, Aston Martin melakukan sedikit inovasi di flap sayap depan dengan memberikan potongan kecil berbentuk huruf V di elemen pemisah adjustable flap. Potongan huruf V ini berfungsi untuk membentuk vortex yang akan memaksimalkan dan menambah energi airflow yang masuk ke area sidepod, tapi menempatkan vortex generator di front wing, meski potensi peningkatan performanya besar, tapi sekaligus cukup beresiko.
Dengan era ground effect yang mengandalkan airflow di underfloor, vortex yang terbentuk dari sayap depan bisa mengganggu aliran angin yang masuk ke bawah mobil. Oleh karena itu, Aston Martin merombak semua bagian di floor mereka, dari area floor fences, floor body, sampai floor edge wing. Semua area floor dirombak sebagai efek dari modifikasi di bagian sayap depan tadi yang akan menghasilkan struktur airflow yang berbeda ke arah belakang mobil. Aston Martin juga memperbarui bagian diffuser untuk bisa memaksimalkan downforce belakang yang agak kurang dibanding rival-rivalnya. Tapi dari semua itu yang menarik adalah mereka juga lakukan sedikit modifikasi di elemen suspensi belakang dengan mengubah fairing eksternalnya untuk improvisasi airflow yang lewat di area cock battle. Suspensi belakang Aston Martin kita tahu merupakan komponen yang disuplai langsung oleh Mercedes, di mana musim ini mereka beralih ke model push rod. Namun ada kabar yang menyebut jika suspensi push rod tersebut memiliki beberapa masalah di mobil Aston Martin yang mengakibatkan pasokan airflow yang mengarah ke area cock battle dan atas diffuser jadi sedikit terhambat. Di Imola kemarin mereka sedikit memodifikasinya untuk memperbaiki hambatan tersebut yang diharapkan bisa memaksimalkan kerja diffuser. Dan Follows mengatakan kalau upgrade yang mereka berikan di mobil adalah bagian dari development agresif dari tim musim ini. Mereka sadar jika AMR24 punya potensi yang besar dan fokus utama tim adalah terus meningkatkan intensitas pengembangan mobil untuk mencari formula yang tepat dalam pemaksimalan performa di sirkuit. Tetapi ucapan Don Follows berbanding terbalik dengan realita yang mereka hadapi di Imola. Upgrade yang mereka luncurkan tidak bekerja sesuai harapan dan malah membuat mobil semakin sulit dikemudikan. Dari sesi latihan bebas, impresi yang diberikan oleh Fernando Alonso dan Lance Stroll sudah tidak begitu oke tentang kondisi mobilnya. Sampai kemudian Alonso membuat kesalahan di sesi FP3, di mana ia alami snap oversteer di exit tikungan Rivazza dan menabrak tembok. Akhir pekan Alonso mulai kacau sejak insiden itu, di mana ia kembali buat kesalahan serta beberapa masalah teknis di sesi Q1, dan memaksanya untuk start dari pit lane karena pergantian settingan suspensi ketika kondisi park firme. Saat balapan Alonso tak bisa berbuat apa-apa di trek seperti Imola, dan dia malah memakai balapan untuk membantu tim mengambil data dengan melakukan 3 kali pit stop. Beruntung Lance Stroll tampil sebagai penyelamat di mana ia berhasil finish di posisi ke-9 untuk bawa pulang 2 poin tambahan di konstruktor. Race di Imola kembali melanjutkan tren negatif Aston Martin di 2024. Mengingat sebelumnya di Miami, Alonso juga cuma bisa persembahkan 2 poin bagi tim, dan sepanjang akhir pekan di Miami, dia buat banyak sekali kesalahan. Imola dan Miami menunjukkan jika Aston Martin belum bisa memperbaiki masalah di seputar inkonsistensi performa dan sensitivitas mobil terhadap angin kencang. Tapi jika berasumsi apakah upgrade yang mereka berikan berhasil atau gagal, tentu terlalu awal untuk menilai. GP Monaco akan menyajikan tantangan yang berbeda, di mana kemampuan mobil di tikungan lambat dan traksi akan sangat diuji di sirkuit yang sempit. Tahun lalu Alonso nyaris saja mendapatkan pole position di sana, andai saja Max Verstappen tidak menggila di sektor ketiga. Bahkan mereka bisa saja mencuri kemenangan jika Alonso memutuskan untuk langsung ganti ke ban intermediate saat hujan mengguyur. Jika melihat kondisi Aston Martin sekarang, kami tidak bisa membayangkan mereka bisa mengulangi performa semacam itu di Monaco akhir pekan ini. Apapun yang terjadi, Aston Martin pada faktanya memang belum 100% memaksimalkan potensinya dengan semua fasilitas yang diberikan Lawrence Stroll. 2025 dan 2026 akan jadi ujian sesungguhnya bagi brand legendaris ini, mengingat wind tunnel baru sudah bisa dipakai dan pabrik anyar sudah beroperasi secara penuh. Fernando Alonso yang sudah memutuskan stay di Aston Martin sampai 2 tahun ke depan, maka sudah tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk memalingkan diri dari kepercayaan besar yang sudah diberikan Alonso kepada tim. Tanggung jawab itulah yang harus dipegang teguh oleh Mike Rack serta Dan Follows dalam langkahnya di masa depan untuk mewujudkan impian Lawrence Stroll menjadikan Aston Martin sebagai tim juara. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.